Di sebuah gereja kecil, dalam suasana hangat khas Peru, seorang imam muda membaptis bayi mungil yang kemudian akan tumbuh besar, mengenal dirinya sebagai padre atau padrino. Dalam Injil, kita sering dengar bagaimana Yesus memperhatikan anak-anak dan berkata bahwa kerajaan surga adalah milik mereka. Mungkin hari itu Pastor Roberto juga melihat sedikit kilau surga dalam mata bayi kecil itu. Dari situlah, hubungan yang luar biasa ini dimulai. Yang menarik adalah, hubungan ini tidak berhenti hanya di momen pembaptisan, tidak menjadi kenangan yang sekali terjadi dan dilupakan. Pastor Roberto, yang nantinya akan menjadi uskup, lalu kardinal, dan kini menjadi paus, selalu menjaga hubungan dengan Mildred. Halo sahabat Katolik terkini, kali ini Katolik terkini akan membagikan satu kisah yang begitu menyentuh, datang dari sebuah kota kecil di Peru, tentang seorang wanita muda dan ayah baptisnya, yang kini telah menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, yaitu Paus Leo yang ke-14. Kisah ini bukan hanya tentang hubungan keluarga atau persahabatan. Ini adalah kisah tentang kasih, perhatian yang tulus, dan bagaimana Tuhan menulis kisah-kisahnya melalui jalur yang paling tak terduga. Mari sahabat Katolik terkini ikuti ulasan kami hingga akhir tentang kisah luar biasa dari Mildred Camacho dan Bapak Paus Leo yang ke-14. Kami yakin sahabat Katolik terkini akan menemukan pesan yang mendalam tentang kasih dari pelayanan yang diberikan secara tulus. Nama perempuan itu Mildred Camacho, usianya 29 tahun, seorang ibu dari 2 anak yang tinggal di Chulucanas, sebuah kota kecil di wilayah utara Peru. Jika sahabat Katolik terkini membayangkan seorang wanita sederhana yang hidup dengan cinta untuk keluarga dan iman yang mendalam, ya, itulah Mildred. Mildred lahir di Piura, kota yang terletak di bagian barat laut Peru, dekat dengan pesisir Pasifik. Kota ini dikenal dengan budaya religiusnya yang kuat dan kehidupan komunitas yang hangat. Disinilah lebih dari 2 dekade yang lalu, kisah ini bermula. Saat Mildred lahir di tahun 1996, kedua orang tuanya, Hector Camacho dan Roxana Dioses, adalah pasangan Katolik yang aktif di paroki setempat. Mereka bukan hanya umat biasa, mereka dikenal dekat dengan pastor paroki mereka saat itu. Dan pastor itu adalah Robert Francis Prevost, yang sekarang sudah menjadi paus. Pastor Robert, atau seperti mereka memanggilnya dengan hangat, Pastor Roberto, adalah seorang misionaris asal Amerika Serikat yang mengabdikan hidupnya untuk melayani umat di Peru. Ia dikenal oleh banyak orang karena kerendahan hatinya, senyumnya yang tulus, dan tentu saja cinta kasih pastoral yang nyata kepada umat. Selama bertahun-tahun, Pastor Roberto menjadi bagian dari kehidupan umat di utara Peru, khususnya di Piura dan sekitarnya. Ia bukan hanya seorang imam yang memimpin misa atau memberikan sakramen. Ia adalah sahabat, pendengar, bahkan pengganti keluarga bagi banyak orang. Maka ketika Hector dan Roxana memiliki anak perempuan dan ingin membaptisnya, mereka hanya punya satu nama dalam pikiran mereka untuk menjadi ayah baptis bagi anak mereka itu. Dia adalah Pastor Roberto. Saat diminta menjadi ayah baptis, Pastor Roberto langsung mengangguk dengan senyum penuh kasih. Ia merasa sangat terhormat, dan lebih dari itu, ia merasa tersentuh. Karena nama bayi kecil itu adalah Mildred, nama yang sama dengan ibunya sendiri. Bayangkan momen itu. Di sebuah gereja kecil, dalam suasana hangat khas Peru, seorang imam muda membaptis bayi mungil yang kemudian akan tumbuh besar, mengenal dirinya sebagai padre atau padrino. Dalam Injil, kita sering dengar bagaimana Yesus memperhatikan anak-anak dan berkata bahwa kerajaan surga adalah milik mereka. Mungkin hari itu Pastor Roberto juga melihat sedikit kilau surga dalam mata bayi kecil itu. Dari situlah, hubungan yang luar biasa ini dimulai. Yang menarik adalah, hubungan ini tidak berhenti hanya di momen pembaptisan, tidak menjadi kenangan yang sekali terjadi dan dilupakan. Pastor Roberto, yang nantinya akan menjadi uskup, lalu kardinal, dan kini menjadi paus, selalu menjaga hubungan dengan Mildred. Bayangkan, seorang imam yang kemudian menjadi uskup dan akhirnya terpilih menjadi paus, pemimpin tertinggi dalam hierarki gereja Katolik. Tentu dengan sendirinya,
Tugas dan tanggung jawab semakin besar, dan yang pasti sangat sibuk. Namun dalam sela-sela kesibukannya, Paus Leo yang ke-14 tetap menyempatkan diri untuk menulis surat, mengirim ucapan selamat ulang tahun, bahkan kadang mengirim uang untuk anak baptisnya. Dan bukan hanya Mildred yang merasakannya. Orang tua Mildred pun terus menjalin komunikasi dengan padre mereka ini. Bahkan, sang paus pernah mengirimkan pesan WhatsApp singkat kepada Hector. Terima kasih dan berkat, Hector. Sederhana tapi sangat bermakna. Kini, Mildred tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Ia punya 2 anak dan hidup di tengah keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Dalam sebuah wawancara salah satu televisi swasta di Peru, ia berbicara tentang betapa ia bersyukur memiliki papa, padre, padrino, seperti Paus Leo yang ke-14. Suaranya penuh haru saat menceritakan bagaimana ayah baptisnya tetap menulis surat, meski sudah berada di Roma, di tengah kesibukannya di Vatikan. Ia bahkan masih mengingat ulang tahunnya. Bagi Mildred, ayah baptisnya bukan hanya pemimpin gereja tertinggi. Ia adalah figur ayah rohani yang nyata, yang hadir, yang menyapa, yang mendengarkan, dan yang terus memberi berkat bahkan dari jauh. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada Agustus 2024. Saat itu, Pastor Roberto yang akan segera berangkat ke Roma untuk melanjutkan pelayanannya sebagai kardinal, datang ke Chulucanas. Ia mengunjungi keluarga Camacho, menyapa cucu-cucunya, anak-anaknya Mildred, memberkati mereka dan mengenang masa lalu bersama keluarga itu. Di meja makan keluarga, Mildred membuka album-album lama. Foto-foto dari pembaptisannya dibentangkan. Orang tuanya tersenyum mengenang momen yang kini terasa seperti bagian dari sejarah besar. Bayangkan, pria yang akhirnya terpilih sebagai Paus Leo yang ke-14 duduk santai di ruang tamu sederhana, menyapa anak-anak, memberi berkat dan menyantap makanan rumah bersama orang-orang yang ia anggap keluarga. Dan tibalah momen itu. Awal Juni tahun 2025 ini, dunia dikejutkan oleh terpilihnya Paus baru, Paus Leo yang ke-14. Bagi banyak orang, ini adalah peristiwa besar. Tapi bagi Mildred, ini adalah kejutan yang begitu personal. Bayangkan, sahabat Katolik terkini, bagaimana rasanya tahu bahwa pria yang membaptis kita, yang menulis surat ulang tahun setiap tahun, yang pernah duduk di ruang tamu rumah kita, kini adalah Paus, pemimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Mildred sendiri mengaku masih belum bisa percaya, tapi satu hal yang pasti, ia merasa sangat bangga dan bersyukur. Ia tahu bahwa di balik jubah putih dan gelar yang mulia, masih ada padrino yang ia kenal sejak bayi. Kisah ini bukan hanya tentang Mildred dan sang paus. Ini adalah kisah tentang keluarga, iman, dan bagaimana Tuhan bekerja melalui relasi yang tampaknya sederhana. Mildred tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih dan aktif dalam iman. Dan karena itulah, ketika Tuhan menanam benih kecil lewat pembaptisan di tahun 1996, ia tahu bahwa buah dari relasi ini akan berbuah luar biasa di masa depan. Sahabat Katolik terkini, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, bahwa kesetiaan yang sederhana kalau dilakukan dengan kasih akan menghasilkan buah besar. Pastor Roberto tak pernah melupakan anak baptisnya. Ia menulis, ia mendoakan, ia hadir, dan hari ini dunia menyaksikan buah dari perhatian kecil itu. Kedua, bahwa relasi rohani itu nyata dan kuat. Baptisan bukan hanya seremoni. Itu adalah awal dari ikatan suci. Dan seperti yang kita lihat pada kisah Mildred, ikatan itu bisa menjadi sumber kekuatan dan sukacita seumur hidup. Dan ketiga, siapapun kita, dari manapun asal kita, Tuhan bisa memakai kita untuk rencana besarnya. Baik itu sebagai ibu rumah tangga seperti Mildred, atau sebagai imam yang kini jadi paus, seperti Paus Leo yang ke-14. Kini, Mildred tersenyum saat menceritakan satu kisah lucu. Dulu ia memanggilnya dengan 3 kata. Papa, Padre, Padrino. Tapi sekarang, setelah sang ayah baptis menjadi paus, ia jadi bingung. Apa ya sapaan yang paling pas untuk beliau sekarang? Katanya sambil tertawa. Namun satu hal yang pasti, tak peduli bagaimana ia memanggilnya nanti, bagi Mildred, sang paus akan selalu menjadi Padrino di hatinya. Sungguh kisah yang menyentuh, bukan? Di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara berita-berita besar tentang politik dan krisis global, ternyata ada juga kisah kecil dan sederhana yang begitu penuh kasih. Semoga kisah Mildred dan Paus Leo yang ke-14 ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan hadir dalam relasi yang tulus,
dalam surat-surat sederhana, dan dalam berkat yang diberikan dengan cinta. Terima kasih sudah mengikuti cerita kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai langkah kita setiap hari.